Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Dasar Pengampunan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Semua orang merindukan pengampunan dari dosanya, sebab dosa adalah suatu beban berat yang kita tidak dapat menanggungnya. Perasaan bersalah adalah bagaikan penyakit kanker yang menggerogoti tubuh dan pikiran kita. Berbagai penyakit dapat ditimbulkannya dan perasaan bersalah ini akan mengganggu kebahagiaan dan sukacita kita. Dengan demikian, kita tidak dapat memiliki damai dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita masing-masing untuk mengenal dasar dari pengampunan dosa kita. Dalam buku Faith and Works halaman 49 menyebutkan jika kita menginginkan pengampunan dosa-dosa kita, maka kita harus pertama kali mengerti realitas dari dosa itu. Sehingga selanjutnya kita akan bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Kita harus memiliki dasar yang kuat akan iman kita. Dasar itu harus ditemukan hanya di dalam firman Allah. Dan hasilnya akan terlihat dalam penurutan kita pada kehendak Allah. Rasul Paulus berkata dalam Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kesucian tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Iman dan perbuatan akan membuat suatu keseimbangan sehingga kita berhasil dalam usaha menyempurnakan tabiat kekristenan kita. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berbicara tentang makanan yang sementara, Rasul Paulus berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika tidak seorang pun mau bekerja, janganlah ia makan. Aturan yang sama juga berlaku pada pertumbuhan kerohanian, yaitu jika ada yang ingin mendapatkan roti kehidupan, maka biarlah ia berusaha mendapatkannya. Kita hidup dalam suatu periode yang penting dan menarik dari sejarah dunia ini. Kita membutuhkan iman lebih dari yang kita miliki sebelumnya dan kita harus lebih berpegang teguh kepada Tuhan. Setan bekerja dengan sekuat tenaga untuk memenangkan kita karena ia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Paulus sangat takut dan gentar dalam mengerjakan keselamatannya. Bukankah kita juga perlu merasa takut jangan-jangan sampai janji-janjinya meninggalkan kita sehingga kita menjadi tidak layak untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu? Kita harus berjaga dan berdoa, berjuang dengan sepenuhnya untuk memasuki gerbang yang lurus. Semoga kasih karunia Allah menyebabkan kita ingin untuk terus berjuang dalam kerohanian hingga menghasilkan tabiat Yesus yang kita rindukan. Tuhan Yesus memberkati.